Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi. Semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan. Batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi. Semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan. Batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanah. Daripada tanah. Daripada tanah. Oke, selamat siang dan selamat datang saudara-saudari sedama.
serta para tamu undangan yang kami hormati. Terimalah salam dalam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Selamat datang di acara perayaan Hari Trisuci Waisak ke-2565 Buddhis Era tahun 2021 yang diselenggarakan oleh kami, keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama dari Universitas Gunadarma. Pada hari ini, hari Minggu 20 Juni 2021, yang bertempat di Cetia Panasika, Cengkareng. Sebelum memulai jalannya acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kevin Barata yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para anggota KMB, khususnya keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama. Kemudian ada Badan Pengurus Harian dari KMB, kemudian juga para alumni yang mungkin hadir, dan juga ada mungkin KMB lain dari selain Gunadarma, mungkin ada Dharmayana, Damasena, KMB UP, dan KMB-KMB lain yang belum disebut, mungkin atau belum hadir, nanti bakal hadir. Senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat baik ini. Meskipun kegiatan kita terhalang oleh sebuah virus, yaitu virus corona, tidak mematahkan semangat kami ya dalam menjalankan kegiatan. Maka dari itu kami mengajak teman-teman sedama semua untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa sembahyang supaya corona pandemi ini supaya cepat berlalu ya. Kami mohon kepada saudara-saudari sedama, serta para tamu undangan yang memakai telepon genggam diharapkan untuk dinonaktifkan atau di-silent dulu selama jalannya acara. Kemudian, Zoom meeting dipastikan dalam keadaan mute supaya nggak ada gangguan suara selain yang mengadakan acara. Kemudian, posisi kamera dipastikan dalam keadaan on ya, saudara. Kenapa sih harus on? Soalnya nanti kan ada altar. Kita juga harus menghormati Buddha, terus nanti ada bante, kita bisa menghormati bante. Yang belum on cam, kita on cam ya, teman-teman. Ya, teman-teman juga diwajibkan untuk tetap fokus menjalankan acara ini supaya acaranya bisa tetap tenang. Saudara-saudari sedama, serta para tamu undangan, sesaat lagi kita akan memulai acara inti dari perayaan Trisuci Waisak ke-2565 Buddhis Era tahun 2021 yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama dari Universitas Gunadarma. Terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan puja bakti dalam memperingati perayaan acara Trisuci Waisak ke-2565 Buddhis Era tahun 2021 dengan tema Respecting, Caring, and Loving in Dhamma. Berikut ini kami akan bacakan susunan acara perayaan Hari Trisuci Waisak ke-2565 Buddhis Era tahun 2021. Yang pertama ada pembukaan acara oleh MC. Yang kedua, kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang ketiga, ada penyulutan lilin pancawarna. Yang keempat, pembacaan Paritanama Karagata dan Puja Gata. Yang kelima,
kita akan membacakan Parita Wandana dan Pancasila. Dan yang keenam, kita akan membacakan Parita Budanusati, Damanusati, Sanghanusati, dan Saca Kiryagata. Yang ketujuh, dilanjut supaya menenangkan pikiran, kita akan bermeditasi. Meditasinya akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Nah, yang kedelapan, Yang Mulia akan segera memasuki ruang Dhammasala. Kemudian kita akan membacakan Aradhana Pancasila dan Aradhana Dhammadesana. Dhammadesana dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Kemudian kita akan bersama-sama dengan Bhikkhu membacakan Wisaka Pujagata. Setelah itu yang ke-12 ada Amisadana dan Dana Parita. Yang ke-13 ada Blessing, 14 kita menyanyikan lagu Malam Suci Waisak secara bersama-sama. Dan yang ke-15 adalah acara penutup, yaitu pembacaan Parita Etawata dan Nama Karagata. Setelah itu, Yang Mulia Bhikkhu Sangha akan meninggalkan ruang Dhammasala. Kemudian kita akan foto bersama dan penutup. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana kita perayaan Tri Suci Waisak ke-2565 Buddhis Era kepada Saudari Imelda Angelica Valentin Yuditio. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Ko Kevin. Suara saya kedengaran ya? Ya, dengar. Oke, sebelumnya nama budaya. Perkenalkan saya Imelda selaku ketua acara. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Cetya Panyasika serta Yang Mulia Bhikkhu Dhammawudo karena sudah memberikan kesempatan kepada kami, keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama, untuk melaksanakan Waisak secara online. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cici Koko, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Waisak pada hari ini. Besar harapan saya, semoga acara Waisak ini dapat memperkuat tali persaudaraan kita antar umat Buddha se-Indonesia, dan semoga acara Waisak ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ko Kevin. Ya, terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh Saudari Imelda. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Buddhis Tiradama, kepada Saudara Martin Victor Hansen. Waktu kami persilakan. Sudah menjadi acara tahunan. Besar harapan kami dapat mengundang saudara-saudara sekalian untuk merayakan acara-acara Hadi Suci secara offline. Tetapi karena situasi sekarang tidak memungkinkan, kami tidak bisa melakukannya secara offline. Semoga kita semua dapat menikmati acara perayaan ini yang telah disediakan oleh panitia-panitia acara. Mohon maklum jika ada kekurangan ataupun kendala selama acara berlangsung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya Waisak 2565 Buddhis Era. Semoga karma dan kebajikan kita perbuat hari ini dapat berbuah di lain hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Saudara Martin yang telah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya adalah penyulutan lilin pancawarna yang akan diwakilkan oleh Ketua Umum kita, Saudara Martin Victor Hansen.
Di sini ada lilin yang pertama, lilin berwarna biru yang melambangkan bakti. Kemudian ada lilin berwarna kuning yang melambangkan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, ada lilin berwarna merah yang melambangkan cinta kasih. Lilin yang keempat, ada lilin berwarna putih yang melambangkan kesucian. Dan lilin yang terakhir adalah lilin berwarna jingga yang melambangkan semangat. Puja Bakti Waisak kali ini akan segera dimulai, yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian, yaitu Saudara Meyanto dan Dian Triwijaya. Kepada para pemimpin kebaktian, waktu kami persilakan. Sebelum kita memulai acara Waisak pada hari ini, marilah kita membacakan nama Karabata. Arahang sama sambuddho
Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi. Arahang sama sang Buddho Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma, Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Sangha, siswa Sang Bagawa, telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yam amha ko mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sata Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa, Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa, kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami, dutiyampi budang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi budang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggang saranang gacchami. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Kepada Buddha, aku berlindung. Kepada Dhamma, aku berlindung. Kepada Sangha, aku berlindung. Untuk kedua kalinya kepada Buddha, aku berlindung. Untuk kedua kalinya kepada Dhamma, aku berlindung. Untuk kedua kalinya kepada Sangha, aku berlindung. Untuk ketiga kalinya kepada Buddha, aku berlindung. Untuk ketiga kalinya kepada Dhamma, aku berlindung. Untuk ketiga kalinya kepada Sangha, aku berlindung. Handamayang Buddhanusathinayang karomase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sattha dewa manusana Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Terlihat amat jelas, tak berselak waktu, mengundang waktu untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha, siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, dan menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saca Kirya Gatayo
Panamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, marilah kita bermeditasi dahulu yang akan dipimpin oleh saya sendiri, pemimpin kebaktian. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Selanjutnya, Yang Mulia Bhikkhu Sangha memasuki Dhammasala.
Setelah Yang Mulia Biku Dhamma Wudhu memasuki Dhammasala, marilah kita membacakan Tisarana Pancasila Aradhana. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang detame bante Yamam hang vadhami thang vadheta ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang Ama bante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana
Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Maccapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Pajapanadatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti asma silang wiso daye. Amma Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan Dhammadesana Aradhana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Marilah kita membacakan Waisaka Pujagata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammawudo. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sebelum kita mulai, marilah kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang muttamang. Baik, kepada Martin selaku Ketua KMB Tiradhamma Universitas Gunadarma, kemudian kepada teman-teman yang menjadi ketua acara, pengurus, dan hadirin baik yang di Zoom maupun di Facebook dan YouTube. Selamat siang, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita kembali memperingati Waisak dan mungkin kita sudah tahu semua ya, Waisak itu memperingati ya Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting. Tetapi di dalam kepentingan Waisak ini adalah sebagaimana yang kita harus pahami
bahwa Waisak sebenarnya ini adalah bagaimana Buddha mewujudkan cinta kasih kepada dunia, ya, kepada kita semua hari ini. Dan begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan, begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan, dan bahkan kalau Bante mau nilai hari ini kita semua belum sanggup untuk melakukan apa yang sudah Siddhartha lakukan di kehidupan sebagai bodhisatta maupun di dalam kehidupannya terakhir sebagai Siddhartha. Ya, jadi ini banyak sekali yang harus kita lihat bahwa Siddhartha telah begitu banyak memberikan hal yang baik untuk kita semua. Bante kasih contoh. Ketika misalnya kita bilang istana, ya mungkin Bapak Ibu kita melihat istana Kapilawastu. Kalau nggak salah, satu Kapilawastu sekitar 8 hektar, ya 8 sampai 12 hektar itu baru satu istana, ya. Kalau luas daripada kerajaan Kapilawastu itu membentang, kalau dari sekarang kita bilang dari daerah Kapilawastu terus sampai ke daerah dekat di perbatasan dengan India. Nah, itu kurang lebih luas adalah 400 km persegi atau kita bilang 2/3 ya dari kota Jakarta. Jakarta 600 km, ya kurang lebih 400-nya adalah Kapilawastu, kerajaan dari Sang Buddha, Sang Pangeran Siddhartha maksudnya. Nah, kalau misalnya 400 km persegi Bapak Ibu, kita kali deh harga per meter, misalnya 10 juta. Ya, berapa banyak itu nilai daripada aset ya sebagai seorang raja, tentunya dia punya aset. Aset tanahnya sudah berapa. Belum lagi kita menghitung misalnya gajah perang, kuda, kereta kuda, emas, mungkin hasil pertanian, dan seterusnya ya. Jadi kita melihat bahwa dari ini Siddhartha sudah banyak sekali berkorban untuk kita, ya untuk kita. Apakah untuk Bapak Ibu atau buat Bante? Ya, Siddhartha berkorban itu untuk kita semua hari ini. Kenapa? Karena dia paham bahwa ternyata manusia itu akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kematian, termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, atas cinta kasih kepada diri kita dan semua makhluk, baik di zaman itu maupun nanti di masa mendatang, beliau kemudian berupaya untuk meninggalkan semua aset, semua hartanya demi mencari obat buat kita. Ya, untuk mencari obat buat kita. Dan obat ini ditemukan pada akhirnya ketika beliau menjadi seorang Sama Sambuddha. Ketika beliau menjadi seorang Sama Sambuddha, nah beliau menemukan obat yang dikenal dengan kita bilang 4 kebenaran Arya, ya, yang dimana beliau tahu pada akhirnya inilah duka, inilah sebab dari duka, inilah jalan menuju lenyapnya duka, dan pada akhirnya akhir dari duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Jadi beliau pada akhirnya memahami bahwa inilah jalannya, inilah obatnya, dan kitalah sebagai umat Buddha yang harus minum obatnya. Tidak mungkin kalau kita tidak minum, siapa yang akan sembuh. Ya, Bante suka kasih contoh kepada Bapak Ibu dan mungkin kepada adik-adik semuanya. Bante kasih contoh, ketika misalnya tadi pagi ya, adik-adik misalnya minum makan cabai ya, makan cabai. Ketika Anda makan cabai banyak-banyak, apa yang terjadi? Mungkin perut Anda akan sakit, mules, ya, sakit perut. Ketika Anda rasa sakit perut, kita akan cari dokter. Ya, tentunya dokter di zaman new normal ya. Kalau di zaman COVID lagi tinggi begini nggak dapat dokter ya. Bahkan UGD penuh. Ya, jadi ketika kita lagi sakit di masa new normal misalnya, ketika Anda ketemu dokter,
Anda bertanya sama dokter, "Dok, saya sakit perut." Semua dokter pasti akan bertanya kepada Anda, "Karena kenapa?" Ya, sudah berapa kali? Sakitnya di mana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan rutin dari dokter. Dan ketika teman-teman bahwa dokter sudah kasih kita diagnosa, resep, kemudian bilang, "Oh ya, oke, kamu pulang, kamu bawa obat ini." Selalu di dalam pilihan hidup kita punya pilihan hidup, ya. Seperti kita lagi ujian, kita punya pilihan ganda, ya. Pilihan yang A adalah ketika obatnya Anda nggak minum, tetapi cabenya kita makan, pertanyaan Bante, bisa sembuh nggak? Ya, obat kita nggak minum, tetapi cabenya masih kita makan. Ini pilihan yang A. Pilihan yang B adalah obat minum. Udah bayar Bante, mahal-mahal, minumlah obatnya, ya kan? Kemudian cabenya juga enak Bante, makan juga itu cabe. Ya, kira-kira masih bisa sembuh nggak yang pilihan B? Atau pilihan yang C, ya, obatnya dia makan, kemudian cabenya di stop. Kira-kira kalau misalnya kemungkinan yang paling cepat sembuh adalah pilihan A, B, atau C. Kira-kira yang mana? Ya, pilihan yang C. Ya, pilihan yang C. Tidak mungkin pilihan yang A akan sembuh. Pilihan yang B mungkin akan sembuh tetapi lama. Tetapi pilihan yang C adalah pilihan yang paling cepat. Nah, oleh karena itulah ini semua sama dengan apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Kalau misalnya inilah sakit diare, seperti inilah duka, kemudian sebab dari duka karena Anda makan cabai, berhentinya duka ketika kita stop makan cabai dan jalan lenyapnya duka seperti kita minum obat. Berarti pembebasan itu ada di tangan Bapak Ibu masing-masing, ya, di tangan kita masing-masing. Sang Buddha telah membantu kita memberikan diagnosa, memberikan resep, dan memberikan obat kepada kita, tetapi sekali lagi pilihan adalah harus kita yang pilih. Obat harus kita yang minum. Penyakit harus kita yang stop sendiri. Nah, makanya ajaran Buddha kadang-kadang dibilang adalah ajaran yang praktek. Ya, tanpa kita praktek, tanpa kita melakukan ehipasiko, tidak mungkin kita bisa merasakan efek daripada Dhamma itu sendiri. Tanpa kita mulai untuk praktek, kita tidak bisa. Bapak Ibu ya. Kenapa tidak bisa Bante? Ya, karena kita sendiri yang harus minum obat ini. Ya, ajaran Buddha bukan ajaran yang sudah di blessing oleh Buddha, maka kita akan pencerahan. Kalau misalnya caranya begitu, ya kan, semua Bante juga nggak mau jadi Bante ya. Mendingan kita datang pergi blessing, langsung pencerahan. Tetapi karena kita tahu bahwa di dalam pencerahan itu harus berjuang. Nah, disitulah esensi dari ajaran Buddha. Harus ada berjuang. Berjuang untuk mencapai pencerahan itu sendiri ya. Nah, berjuang bagaimana untuk mencapai pencerahan ini adalah berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kenapa Bante diri kita sendiri harus dikalahkan? Karena pada umumnya kita tidak mau kalah dari orang lain. Ya, betul atau benar? Ya. Kita pada intinya kita selalu tidak mau kalah sama orang lain. Kita selalu mau menang diri kita sendiri. Oleh karena itulah pencerahan adalah kita mengalahkan diri kita sendiri. Bante kasih contoh. Di dalam diri kita selalu mau menang. Mulai daripada kita mau menang di rumah. Ya, kelihatan nggak di rumah? Anda punya keluarga masing-masing di rumah, dan Anda melihat siapa yang dominan di rumah.
Mungkin, oh yang dominan di rumah nih koko saya. Sama koko saya nggak ada yang berani. Kalau koko saya mulai buka suara, semua diam. Ya, di rumah yang lain, oh mungkin papa saya. Papa saya begitu ngomong, semua diam. Di rumah yang lain, kayaknya si emak itu deh. Kalau emak itu sudah tetangga saya, kalau emaknya sudah teriak, satu keluarga diam. Jadi di dalam rumah kita sudah mulai mendominasi, ya. Siapa? Pokoknya saya yang paling kuat dan seterusnya. Ini sudah terjadi di dalam rumah masing-masing. Naik lebih tinggi levelnya ketika dominasi di dalam sekolah. Mungkin di kampus, mungkin di tempat kerja, ya. Mendominasi. Nanti misalnya yang di kampus, contoh di KMB, Martin mendominasi sehingga dia menjadi ketua, ya. Mungkin di dalam masyarakat mendominasi sehingga jadi caleg, jadi anggota dewan, ya. Di dalam masyarakat mendominasi sehingga menjadi presiden, ya kan. Dan naik lebih tinggi lagi di dalam global, ya, regional dulu. Siapa yang mendominasi? Oh, misalnya Singapura mendominasi ASEAN, ya. Naik di atas lagi adalah siapa yang mendominasi dunia. Dan pada akhirnya karena nggak mau kalah dengan yang lain, pada akhirnya yang kita lihat setiap hari adalah ya itu ya, perang, hoax, viral, betul nggak? Ya, yang kalah nggak mau nggak gangguan, nggak mau mengakui kekalahan, ngelawan terus. Yang menang juga nggak mau kalah, menghancurkan terus. Itu yang terjadi di dunia ini. Sehingga Buddha selalu bilang kepada kita bahwa di dunia ini yang pemenang sejati adalah dia yang bisa melihat dirinya sendiri. Dia yang memahami dirinya sendiri. Sehingga itulah disebut pemenang di dalam hidup. Karena diri sendiri menyebabkan semua kebahagiaan maupun penderitaan kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami bagaimana diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri kita pahami. Kalau kita belum paham, terus bagaimana Bante? Kita sebagai manusia biasa, kita belum paham. Oke, kalau kita belum paham, kemudian kita melihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, ada 5 racun. Yang 5 racun ini terbentuk daripada kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi 5 racun ini sejatinya adalah sumber penderitaan kita. Yang kita selalu anggap adalah sumber kebahagiaan kita. Contoh, ketika kita membenci, ya misalnya Bante membenci si A. Kemudian karena saking bencinya saya kepada si A, dan kemudian misalnya si A ini saya pukul. Ketika saya pukul, si A menangis. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya bahagia. Wah, itu kan cengeng, nangis. Betul nggak? Padahal adalah yang salah adalah kebencian di dalam diri kita. Tetapi karena kita sebagai manusia yang suka kamuflase, pada akhirnya kita berpikir bahwa itulah ya. Oh, itu bahagia karena saya yang menang. Padahal ini adalah salah satu bentuk daripada racun di dalam pikiran kita sendiri. Ya, racun di dalam pikiran kita sendiri. Racun yang kedua di dalam pikiran kita adalah keserakahan. Ya, racun di dalam pikiran kita adalah keserakahan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang punya keserakahan di sini? Ya, semua punya keserakahan kan? Contoh, oh tadi makannya enak, ya kan? Oh, mau beli ini murah nih lagi diskon, ya kan? Oh ini murah nih mau diskon, ya kan? Ini tiket pesawat nih, mumpung lagi COVID, lagi murah nih tiket pesawat. Bahkan ada yang kasih tahu Bante, harga kamar hotel ada lagi murah nih. Santika loh katanya, ya murah nih Bante. Ya mumpung COVID, pergilah Bante. Ya jadi itu adalah keserakahan yang kita anggap wajar. Ya itu mah wajar Bante. Padahal ini punya bibit-bibit keserakahan di dalam
hidup kita yang kita anggap ini adalah sesuatu yang wajar. Keserakahan atau keinginan yang lain, mungkin seperti adik-adik yang sedang kuliah, ya kan? Sudah punya pacar yang satu, lihat lagi, waduh, Bante itu lebih bening. Kalau kemarin gelas, ini kristal. Ya, jadi kita lebih ingin lagi, dan kita akan menganggap itu wajar. Ya, keinginan adalah wajar. Kita akan menganggap itu, padahal yang harus kita tahu bahwa keinginan adalah racun. Karena keinginan membuat kita apa? Ketagihan, membuat kita semakin hari semakin kuat rasa keinginan, dan pada akhirnya itu membuat kita menderita. Nah, jadi ini yang kedua, keserakahan. Yang ketiga adalah iri hati, ya. Iri hati. Zaman sekarang gampang sekali kita iri hati, ya. Kita melihat IG teman kita cemburu. Kita IG, wih kok dia pergi jalan-jalan ya naik sepeda, sedangkan saya cuma stay at home. Akhirnya nggak mau kalah kan, manusia nggak mau kalah. Pergi juga main sepeda, akhirnya pulang dapat COVID. Nah ini kita, ya, karena iri hati, ya kan. Pokoknya nggak mau kalah sama orang lain. Orang lain bisa, gua juga harus bisa. Ya. Berikutnya adalah selain iri hati, yang berikutnya adalah kita penuh dengan kesombongan. Ya. Kalau tadi iri hati karena orang lain lebih sukses dari kita, sekarang ketika kita yang jadi sukses, kita yang malah sombong. Nah, jadi ini adalah racun-racun pikiran, dan masalahnya teman-teman, racun ini ada 24 jam sama diri kita. Bahkan ketika Anda tidur, Anda juga masih memiliki keinginan. Ketika Anda baca parita pun, Anda masih punya keinginan. Ketika Anda meditasi pun, keinginan masih muncul. Keinginan kebencian muncul. Aduh, Bante lama banget meditasinya. Tahu nggak sih sudah kram. Kebencian muncul. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, 5 racun ini masih berada di dalam diri kita. Dan selama 5 racun ini kita tidak bereskan, maka inilah yang menjadi penyakit akut dan membuat kita terputar di dalam samsara. Inilah yang Buddha sangat prihatin sama kita bahwa, aduh kasihan ya, penyakit-penyakit ini akan membuat umat manusia ini terus dan menerus menderita. Tidak ada kebahagiaan ketika kita mengikuti racun-racun yang tadi. Tidak ada namanya kebahagiaan ketika Anda berhasil istilahnya membunuh atau memenangkan sesuatu daripada lawan Anda. Tidak ada. Ya, tidak ada suatu kebahagiaan ketika Anda misalnya berhasil korupsi kemudian Anda jadi orang kaya. Enggak ada. Nggak ada kebahagiaan ketika kita menjual barang-barang curian, kemudian kita menjadi orang sukses. Nggak ada. Nggak ada jadi kebahagiaan ketika kita menjadi kaya, kita menjadi sukses dengan hasil berjudi. Nggak mungkin. Kita malah hidup di dalam ketakutan. Kita malah hidup di dalam, aduh mudah-mudahan itu bukan polisi yang lagi lihat saya. Kita juga nggak akan bahagia ketika kita jualan narkotik, kemudian kita menjadi kaya dan sukses. Kita juga nggak bahagia. Oleh karena itulah Buddha bilang, kebahagiaan itu simple. Ketika 5 racun ini kita pelan-pelan stop, maka disitulah bahagia. Disitulah happiness. Ketika 5 racun ini kita mulai stop. Nah, oleh karena itulah, bagaimana cara kita menghentikan 5 racun ini adalah dengan kita pelan-pelan mempraktekkan apa yang sudah Buddha ajarkan kepada kita. Racun daripada keserakahan, kita lawan dengan dana. Kita lawan dengan memberi. Jangan ketika Bante bilang lawan dengan dana ini bahasa Pali ya. Anda langsung berpikir, aduh Bante UUD, ujung-ujungnya dana.
Tetapi dana adalah generosity, berarti dana berarti kita memberi. Apa yang harus Anda memberi sebagai mungkin yang sudah kerja punya materi, karena yang kerja sudah nggak punya waktu, betul nggak? Yang sudah kerja sudah nggak punya waktu. Seperti waktu saya kerja, saya nggak punya waktu. Sabtu Minggu itu sudah malas banget untuk berbuat baik. Karena kenapa? Capek, Senin sampai Jumat di kantor. Ya, Sabtu Minggu istirahat. Ya. Nah, jadi Bante, kita sebagai mahasiswa apa dong yang kita harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah berdana dengan cara-cara yang gampang, yaitu apa? Anak-anak Gunadarma, setahu Bante, IT-nya hebat-hebat. Ya kan? Betul nggak Martin? Ya, oh betul. IP-nya berapa? 4. Hah? Wah, 3, bagus lah. Nah, jadi dengan kita sebagai mahasiswa, kita bisa berdana apa? Anda bisa memberi pengetahuan, ya. Misalnya, bikin buku ke PDF misalnya, bikin dhamma di dalam bentuk digital, bikin rekaman ceramah dan seterusnya. Itu kita berdana secara tenaga. Berdana pikiran, seperti mungkin panitia acara, ketua acara hari ini, dia berpikir, aduh bagaimana ya Waisak secara online bisa berjalan dengan baik. Nah ini adalah tim daripada berdana pikiran. Ya kan? Kemudian bagi Anda yang seumur, Anda juga bisa berdana pemikiran yang lain, kata-kata yang positif, dan seterusnya. Yang bisa sudah belajar Dhamma, bisa juga menjadi Dhamma Duta muda. Ya, seperti hari ini tadi Randi Tunggeleng memberikan Dhamma Desana, yaitu sharing Dhamma, itu juga sudah melakukan dana. Nah jadi dana itu adalah memberi. Ini adalah dana. Ya, yang kemudian lebih tinggi daripada dana adalah ketika kita bagaimana menghadapi kebencian di dalam diri kita sendiri. Aduh, saya benci sama dia. Ketika kita benci sama orang lain, Bapak Ibu, biasanya apa yang terjadi? Kita berkeinginan untuk menghancurkan orang itu dengan cara apapun. Ya kan? Mungkin ekstrimnya kalau masih anak-anak ya suka main misalnya PUBG, pokoknya awas ya kalau lu lewat gua headshot lu. Kalau yang suka main PUBG, ya. Kenapa? Karena terbawa dari game. Tetapi berani nggak? Nggak berani. Tetapi secara pikiran dia sudah berpikir untuk melukai orang itu. Nah, oleh karena itu ketika kita berlatih sila di dalam sila pertama, bertekad tidak melakukan pembunuhan. Nah, berarti pembunuhan di sini baik pembunuhan secara fisik maupun secara niat. Nah, dari kita mulai berlatih sila, kita sadar, ternyata melukai orang itu melanggar sila yang pertama. Ketika kita mulai benci sama seseorang, kita mulai rem bahwa ternyata nggak boleh. Nah, disinilah fungsi daripada sila. Ya, ketika kita sirik sama orang lain, misalnya teman kita punya handphone baru, kemudian kita sirik, aduh bagus tuh handphonenya, kita mau ambil. Kita mau curi, tetapi kita sadar bahwa kalau kita ambil, kita akan melanggar sila yang kedua. Kalau mungkin teman Anda punya gebetan yang bening, kemudian Anda mau sabet juga, Anda sadar, oh nggak boleh, karena akan melanggar sila kamesu micacara, dan seterusnya. Ya, jadi pada akhirnya kita mengurangi niat-niat yang jahat kepada orang lain dengan kita melaksanakan sila. Dan semua keakuan, semua keinginan dilawan dengan apa? Dilawan dengan meditasi. Dan Bante yakin ini yang paling susah. Ya, kalau anak-anak di sini berapa banyak yang ikut di KMB? Hah? Berapa orang? Mungkin KMB Tiradama berapa orang? Pengurusnya? Oh, 6 orang ya. Mungkin kalau 6 orang kita suruh ayo meditasi. Pasti dari 6
6-6-nya kabur Bante. Ya, karena begitu mendengar kata meditasi orang selalu, aduh, susah. Padahal meditasi itu memang secara tradisional adalah kita duduk seperti ini ya. Kita duduk dengan ya kita bilang duduk tutup mata, bersila dan seterusnya. Itu secara tradisional. Padahal di dalam keseharian meditasi adalah awareness. Ketika Bante bicara seperti ini kepada Anda, saya sadar bahwa saya sedang berbicara. Ketika saya sedang membaca, saya sadar saya sedang membaca. Ketika kita sedang makan, kita sedang makan. Ketika kita lagi balas WA, kita sadar kita lagi balas WA. Ketika kesadaran kita pol, maka racun-racun yang tadi nggak muncul. Kalau kesadaran kita loss, maka racun-racun yang tadi akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itulah kenapa meditasi ini penting. Meditasi ini bersifat seperti CCTV. Ketika racun ini akan muncul, CCTV melihat ada maling. Ketika kebencian ini muncul, CCTV, kesadaran kita, awareness kita melihat, kebencian muncul. Pada akhirnya kebencian yang tadi muncul itu hilang kembali. Nah, ini adalah tujuan daripada kita bermeditasi. Nah, jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, inilah obat yang dicari oleh Sang Buddha kepada kita, ya, untuk kita. Dan selama kurang lebih 45 tahun Sang Buddha berkeliling ya India, yang kita bilang berkeliling di beberapa kerajaan dan sampai pada akhirnya selama 45 tahun dan terakhir beliau memasuki parinibbana. Nah, jadi di dalam masa parinibbana tersebut dan terakhir tetap Buddha berpesan kepada kita adalah Apamadena Sampadeta. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Berarti di dalam setiap hal yang kita lakukan, di dalam hal kita berjuang dengan penuh kesadaran, kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah, sebagai umat Buddha, mari bersama-sama pada hari ini kita memperingati kembali pengorbanan daripada Sang Buddha. Sang Buddha bukan hanya mengorbankan Kapilawastu. Sang Buddha bukan hanya mengorbankan suku Sakya. Sang Buddha bahkan selama banyak kali kehidupan telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencapai kebudaan. Dan setelah mencapai kebudaan dengan senang hati, beliau mengajarkan Dhamma ini kepada kita untuk apa? Siapapun yang berjodoh, siapapun yang memiliki koneksi karma, siapapun yang mampu untuk mempraktekannya, maka mereka-mereka bisa mencapai tingkat yang sama dengan beliau. Jadi ini yang bisa Bante sampaikan mungkin pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan semoga melalui Waisak ini kita berusaha merenungi dan kemudian bertekad untuk mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita membacakan Waisaka Pujagata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhammawudo. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan Visaka Pujagata yang Anda bisa lihat di screen Anda. Jadi kita bisa bersama-sama membacanya. Handama yang Visaka Punami Pujagatayo
บานามะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยามัมหะโคมายังภะคะวันตังสรณังกัตตาโยโนภะคะวะสัตตายาสัจจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอาโหสิโกโสภะคะวามาจิเมสุจนะปะเดสุอริยเกสุมโนเสสุอุปันโนคาทิโยจติยาโกธรรมโมโกเตนะสักยะพุทโธสักยะคุลาปาปาจิโตสาเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมานะบรหมานิยาปัจจายาสัทเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธนิสังสายังโกโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโทโลกวิดูอนุตตโรปุริสดัมมาสารติสัตตาเดวมนุสานังบุตโธภะคะวาสวากขาโตโคปันนาเตนะภะคะวะทาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวดิตาโบวิญญูหิสุปฏิปันโนโคปานัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังชาตาริปุริสายุกานิอาตาปุริสาภุกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยดักกินเนโยอัญชลิการนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาอายังโคปันนาปฏิมาตังภะคะวันตังอุดิสาคัตถาปฏิทาพิทายาวะเดวาดาสเนนาตังภะคะวันตังอนุสาริตวาปัสสาดาสัมเวกาปฏิลาบายามายังโคเอทาราหิอิมังวิสาขาปุณามิกาลังตัสสะภะคะวะโตญาติสัมโบธินิบานาคาลามะคาลาสัมมาตังปัตวาอิมังทานังสัมปตาอิเมดันดาดิภาดุปาดิสัคาเรกะเหตวาอัตตโนกะยังสักการุปาดานังคาริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาบุเชกุณเนอนุสารันตาอิมังปฏิมาการังทิทาคาตงปาดากินังการิสัมมายะถากาหิเตหิสักการะหิปุจังคุรุมานาส
Sadunno bante bhagava sucira parinibbuttopi Jnana behi gunehi atitaramanataya Panyaya mano ime amehi gahite Sakhare patigan hatu Amha kang digarandang Hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru junjungan kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, di suku Sakya di negara Madya, di keluarga kesatria Gotama. Beliau putra Raja Sakya, meninggalkan keduniawian, mencapai penerangan sempurna di antara para dewa, Mara dan Brahma di antara para samana, Brahma, manusia, dan dewa. Penerangan sempurna yang tidak diragukan lagi. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh sang jalan ke nibbana. Pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak pantas. Mereka merupakan 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Siswa Sang Bhagawa yang patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada tara di alam semesta. Buddha rupa ini telah dibangun oleh umat Buddha untuk mengingat keluhuran Sang Buddha. Timbullah keyakinan, timbullah perenungan. Saat ini kami semua berkumpul di sini pada saat purnama di bulan Waisak, saat kelahiran, saat penerangan sempurna, dan saat parinibbana Sang Buddha. Dengan Amisa Puja ini, lilin, dupa, dan bunga, kupersembahkan puja dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha kepada Sang Buddha, yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebajikan beliau yang abadi menerima puja kami ini, demi kebahagiaan, demi manfaat, dan demi kesejahteraan kami semua, untuk selama-lamanya. Mereka disebut Arya Sangha, makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati, Maga, dan Phala, Sakadagami, Maga, dan Phala, Anagami, Maga, dan Phala, dan Arathata, Maga, dan Phala. Selanjutnya adalah Amisa Dana dan Dana Paramita. Acara selanjutnya adalah Amisa Puja. Kepada Saudara Martin, kami persilakan untuk mewakili para umat.
Setelah melalui serangkaian acara yang ada, Yang Mulia Biku Sangha akan memberikan blessing. Kepada Yang Mulia Biku Sangha, kami persilakan, dan saudara-saudari sedama, serta para tamu undangan dimohon untuk bersikap anjali. Baik, mari bersama-sama kita bertekad bahwa pada hari ini kita sudah melakukan suatu kebajikan. Semoga dengan kekuatan Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kebajikan yang sudah kita perbuat kini maupun di waktu yang lain melimpah pada sanak keluarga kita. Semoga dengan kekuatan ini mereka semua turut berbahagia. Semoga dunia maju dengan pesat, semoga wabah penyakit dapat segera teratasi, dan semoga apa yang Anda cita-citakan selalu dapat tercapai. Silakan tuang airnya. Ya tawariwaha puraparipurendi sagarang ewa mewai thodinang petanang upakapati citang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sankapa cando panara soya thamanijo thira soya tha Sabi tiyo viwajantu saparo govina satun mate bawa tuantarayo suki digayuko bawa abiwadana sili sanicam Oda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukam balam Jayanto bodhiya mole sakayanang nandiwadano ewang tawang vicayo hijaya sujaya manggale aparacita palan kesise Patavipokhare abhiseke sapaputanang agapato amodati sunakatang sumanggalam subapatang suhutitang sukano sumuhuto jasuyitang brahmachari supadhakinang Kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakina nikatawana labanta te padakine Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba buddha nubhavenha sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba dhammang nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba devata sabba sanghang nu bhavena sada soti bhavantu te sadu sadu sadu. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Malam Suci Waisak.
sini pada suatu hari waktu bulan Waisak purnama, sang Gotama Muni di bawah pohon bodhi duduk bersama melaksanakan mawas diri. Tercapailah samyak nyata pengetahuan sempurna, parinibbana buahnya, leburlah widya diketemukannya. Asta Hariya Maga, jalan tengah krama untuk mencapai dukkha nirodha. Tercapailah samyak nyata pengetahuan sempurna, parinibbana buahnya, leburlah widya. Tercapailah samyak nyata pengetahuan sempurna, parinibbana buahnya, leburlah widya diketemukannya. Asta Hariya Maga, jalan tengah krama untuk mencapai dukkha nirodha. Sekarang kita telah memasuki penutupan acara. Marilah kita semua membacakan Parita Etawata. Etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya
Etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabah sampati sidia etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabah sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahilika punyang tang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo Dewo wasatu kalena sasa sampati hotuca pito bhawatu lokoca raja bhawatu damiko akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Universitas Gunadharma akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu cetia panyasika akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasana akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desana akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Marilah kita membacakan nama Karapatah. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Biku Sangha akan segera meninggalkan ruangan. Namun sebelum itu, Yang Mulia Biku Sangha, kami ada sedikit penghargaan berupa sertifikat yang akan diberikan oleh Saudara Martin Victor Hansen. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Biku Sangha dengan bernamaskara sebanyak 3 kali. Namaskara dimulai. Terima kasih Bante. Selesai sudah rangkaian perayaan acara Hari Trisuci Waisak ke-2565 Buddhist Era tahun 2021. Terima kasih kepada saudara-saudari sedama serta para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wihara Cetya Panasika yang sudah mendukung kami. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan acara ini. Kami, keluarga mahasiswa Buddhist Tiradama, mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak ke-2565 Buddhist Era atau tahun 2021. Semoga berkah dan kedamaian Waisak dapat membawa kita untuk lebih baik dan lebih banyak berbuat kebajikan, tidak terlena dan menjadi pelita bagi sesama. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Kevin Barata pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan dalam berpartisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Selanjutnya kita akan foto bersama. Teman-teman semua kita on cam ya. Nanti ada Karina yang bakalan screenshot. Yang belum on cam, kita on cam ya. Kita foto bersama nih.
Semuanya boleh Anjali. Karina udah siap ya screenshot? Siap kok. Oke, semuanya ini ada 2 slide. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar, untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Udah. Bantenya nggak diajak foto bersama. Oke, sekali lagi ya. Untuk yang belum menyalakan kameranya bisa nyalain lagi. Oke. Slide pertama dulu, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman.